Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1053 benar-benar menjadi chapter yang penuh misteri dan tentunya penuh kejutan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di chapter sebelumnya, salah satu Admiral Angkatan Laut telah tiba di negeri Wano, yaitu Admiral Ryukugyu. Nah, di chapter kali ini akhirnya kita bisa mengetahui identitas dan kekuatan yang sebenarnya dari Admiral Ryukugyu. Lalu apakah kedatangan Admiral Ryukugyu menjadi sebuah isyarat jika aliansi bajak laut topi jerami akan berhadapan dengan Admiral Ryukugyu? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1053. Nah, One Piece chapter 1053 kali ini mendapatkan judul The New Emperor atau Yonko baru. Ya, sudah bisa ditebak jika judul chapter kali ini akan berfokus pada terjadinya pergeseran posisi kursi Yonko. Hal ini jelas mengacu pada kekalahan dua Yonko sekaligus di pertempuran negeri Wano. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color split yang berisikan informasi terbaru mengenai game One Piece Odyssey yang kemungkinan akan rilis bertepatan dengan ulang tahun One Piece yang ke-25 tahun. Masuk pada inti cerita, di awal chapter kita akan melihat perbincangan dari para Gorosei yang terlihat sangat kesal sekali ketika mengetahui poster bounty milik Monkey D. Luffy. Jelas, hal ini karena foto dalam poster Luffy adalah ketika Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Selain itu, pemerintah dunia juga memerintahkan untuk menghilangkan inisial D yang ada pada nama Luffy, sama seperti halnya Roger dahulu. Namun sayangnya, hal tersebut tidak bisa mereka lakukan karena proses percetakan sudah terjadi. Dan di sisi lain, Morgan pun sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita dan poster bounty tersebut ke seluruh penjuru dunia One Piece. Gorosei yang selalu melakukan sebuah propaganda, kali ini tidak bisa berkutik lagi ketika Morgan lebih tertarik dengan berita yang sebenarnya terjadi di negeri Wano. Nah, dari sini sudah jelas ya, bahwa ini adalah salah satu bukti pemerintah dunia sangat khawatir dan takut jika klan D akan datang dan membawa sebuah badai besar. Nah, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan nilai bounty terbaru dari trio Supernova. Masing-masing dari mereka mendapatkan nilai bounty 3 miliar berry. Ya, sebuah peningkatan nilai bounty yang sangat drastis yang diterima oleh Law dan Kid. Ya, meskipun di sisi lain ini juga cukup mengecewakan sih bagi para fan One Piece garis keras Baka Senjo Mugiwara Luffy. Pasalnya nilai bounty mereka sama dan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Pertama, Luffy menghadapi Kaido sendiri, meskipun awalnya para Supernova sempat ikut bertarung melawan Kaido. Lalu yang kedua, nilai bounty Kaido jauh lebih besar dari Yonko Big Mom. Dan Kaido sendiri adalah sosok paling kuat dan memiliki nilai bounty aktif terbesar di dunia One Piece saat ini. Artinya nilai bounty Luffy setidaknya harus berada di angka 4 miliar berry. Kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan para anggota bajak laut topi jerami yang sedang mengikuti sebuah pesta yang sangat meriah. Mereka terlihat sangat gembira setelah melewati perjuangan yang sangat panjang untuk mengalahkan kelompok aliansi Yonko, Kaido, dan Big Mom. Namun yang menarik di sini adalah sosok Nico Robin tampaknya tidak terlihat mengikuti pesta tersebut. Dan benar saja, di scene berikutnya di sebuah basement kastil, Nico Robin terlihat sedang mengamati sebuah barang-barang antik dan juga terlihat ada sebuah batu poneglyph di sana. Nah, menariknya di momen ini juga Hitatsu muncul dan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Ternyata dia merupakan sosok Kozuki Sukiyaki yang menyamar. Menurutnya, dia sengaja menyamar menjadi Hitatsu untuk menutupi kesalahan yang sudah membuat Orochi menjadi shogun untuk berkuasa dan mengubah negeri Wano menjadi neraka. Nah, Sukiyaki sempat terjebak dan terkurung di bawah istana, dan untuk mengisi kekosongannya, dia membuat boneka Kokeshi. Selain itu, ternyata membuat pedang merupakan hobi semata meskipun dia sangat ahli dalam melakukan hal tersebut. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana Sukiyaki berhasil kembali menemukan arti hidupnya di saat dia hendak mengakhiri hidupnya. Sayangnya, sebelum Sukiyaki menjelaskan hal itu, Nico Robin memotong pembicaraan tersebut dan mengatakan, seharusnya ada di suatu tempat di negeri ini senjata kuno Pluton. Robin juga menegaskan jika dia mengetahui informasi ini dari pesan yang tertulis di batu poneglyph yang ada di Alabasta. Dan tanpa panjang lebar, Sukiyaki pun menegaskan bahwa senjata kuno Pluton ada di negeri ini. Sebenarnya sampai di sini Mimin sempat berpikir apakah mungkin ini yang menjadi sebuah alasan kuat kenapa klan Kozuki selalu menutup perbatasan negeri Wano.
Tapi di sisi lain, Kozuki Oden selalu ngotot ingin membuka perbatasan negeri Wano setelah menemukan harta karun One Piece dan mengetahui apa yang terjadi pada saat abad kekosongan. Nah, kemudian hal yang tak kalah mengejutkan adalah terungkapnya identitas dan kekuatan buah iblis Admiral Ryukugyu. Ya, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya sosok Admiral misterius yaitu Ryukugyu muncul secara fisik. Dan identitas nama dari Ryukugyu yang sebenarnya adalah Aramaki. Nah, di sini juga kita diperlihatkan momen di mana Admiral Aramaki menggunakan kekuatan buah iblisnya. Jika kita perhatikan, kekuatan Admiral Aramaki ini terlihat seperti memunculkan akar dan batang dari bawah tanah, kemudian menusuk targetnya dan menyerap nutrisi dari targetnya. Selain itu, bahkan sosok seperti King dan Queen saja sampai tidak berkutik ketika Admiral Aramaki menyerap nutrisi mereka. Nah, menariknya, efek dari kekuatan ini pun membuat targetnya menjadi sangat kurus dan kering. Dan dari sini juga, kita bisa mengetahui jawaban alasan kenapa Admiral Aramaki tidak makan selama 3 tahun. Yap, kekuatan buah iblisnya ini memungkinkan penggunanya untuk mencuri nutrisi dari targetnya. Nah, setelah menyerang para anak buah Kaido yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba Admiral Aramaki mendapatkan sebuah telepon dan mengatakan jika dia berada di negeri Wano. Dan dia pun meminta untuk mengirimkan kapal perang ke negeri Wano. Selain itu, Admiral Aramaki juga mengatakan jika dia akan membawa kepala Luffy. Wah, tentunya ini sesuatu hal yang menjadi ancaman serius bagi Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi jika berita mengenai pertarungan Admiral dan kelompok bajak laut topi jerami di negeri Wano juga tersebar. Maka bukan hal yang tidak mungkin jika ini akan memicu kedatangan Admiral dan membawa senjata SSG. Atau bahkan, Sakazuki Akainu akan terlibat langsung dalam penangkapan Mugiwara Luffy di negeri Wano. Jika hal ini terjadi, ini pun akan memicu kedatangan salah satu Yonko. Mungkinkah sosok Akagami no Sen dan kelompok bajak lautnya akan datang ke negeri Wano? Atau justru kelompok bajak laut Kurohige lah yang akan muncul dan mengambil senjata kuno Pluton? Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 956, Kurohige pernah mengatakan, daripada membiarkannya jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik kita ambil sendiri. Selain itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei dalam pesannya, jika Arc Wano akan memasuki babak keempat dari 5 babak yang ada. Namun yang jelas, apa yang diperlihatkan di akhir chapter 1053, yaitu mengenai pergeseran posisi kursi Yonko, membuat sang Baka Sencho Mugiwara Luffy sangat terkejut. Ya, posisi Yonko saat ini ditempati oleh Akagami no Sen, Marshal D. Teach, Monkey D. Luffy, dan yang terakhir adalah Kapten Buggy. Jelas, hal ini pun membuat Kid sangat kesal jika dirinya tidak mendapatkan gelar Yonko. Bahkan Kid pun sampai ingin menghabisi Luffy seketika itu. Namun bukan hanya Kid saja, di akhir chapter, Admiral Aramaki mulai berjalan ke arah ibu kota bunga dan akan segera menghabisi para bajak laut yang ada di sana, terutama Mugiwara Luffy. Ya, meskipun chapter 1054 diperkirakan akan rilis kembali pada pertengahan bulan Juli, namun jawaban apakah Luffy dan kelompok bajak lautnya bisa mengatasi gempuran dari seorang admiral memang patut kita tunggu ya bosku. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.